Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irham Al-Ghifari dengan NIM 2024-31018 Teknik Informatika kelas A Kampus ITPLN. Izin mempresentasikan analisis ruangan tempat rekan saya berinteraksi dengan komputer. Sebelumnya saya izin mereview tempat atau lokasi teman saya berinteraksi dengan komputer, yaitu Ananda Zufar Muhammad Al-Fatih dengan NIM 2024-31016 Teknik Informatika kelas A Kampus ITPLN. Mari kita langsung saja mereview ruangan tersebut. Ini adalah ruangan milik Ananda Zufar. Di sini kita lihat menggunakan pintunya terbuat dari kayu warna coklat. Mari kita mereview ruangannya. Pertama masuk di ruangan tersebut, ruangan ini lumayan cukup besar, tapi tidak terlalu besar. Ruangan tersebut tidak terlalu besar. Pada ruangan ini juga terdapat sebuah kamar mandi untuk pemilik ruangan ini ketika ingin berbersih diri atau ingin buang air kecil atau buang air besar. Di sini juga terdapat lemari yang biasa digunakan Zufar untuk menyimpan barang-barangnya seperti pakaian dan hal-hal lainnya yang sekiranya dapat disimpan di lemari tersebut. Dan di atasnya terdapat beberapa buku dan ada juga laptop, casan laptop dan mouse yang Zufar miliki. Sebelumnya ruangan ini juga memiliki pencahayaan yang cukup baik, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, karena cahaya sangatlah penting dalam manusia melakukan interaksinya dengan komputer. Selanjutnya di sini kita akan mereview kondisi atau tempat biasanya Zufar berinteraksi langsung dengan komputer tersebut. Di sini terdapat sebuah kursi yang biasanya digunakan Zufar untuk duduk saat berinteraksi dengan komputer. Kursi tersebut terbuat dari besi dan terdapat sandaran agar ketika Zufar duduk tidaklah terlalu tegak, sehingga ketika ia berinteraksi dengan komputer untuk waktu yang cukup lama, ia bisa bersandar ke kursi tersebut. Selanjutnya kita akan mereview tempat laptop itu berada ya. Di sini, di tempat laptop ini berada, dia menggunakan alas atau tatakan sebuah meja yang terbuat dari besi, dan ini alasnya, di atas alas besi tersebut terdapat kayu untuk alas meja tersebut. Di sini juga terdapat sebuah kipas angin yang berfungsi untuk ketika Zufar merasa panas atau ruangan tersebut terlalu panas, ia bisa menggunakannya sebagai pendingin ruangan atau membantu perputaran sirkulasi udara pada ruangan tersebut. Di sini juga terdapat sebuah AC yang terletak di atas Ananda Zufar biasa berinteraksi dengan komputer. Menurut saya letak AC ini tidak cukup pas, dikarenakan ketika kita atau orang yang berinteraksi dengan komputer ini duduk di tempat tersebut untuk waktu yang lama dan air conditioner atau AC tersebut nyala, maka AC tersebut akan mengarah kepada orang tersebut secara langsung, sehingga ketika kita berinteraksi dengan komputer untuk waktu yang cukup lama, itu dapat mempengaruhi ketahanan orang tersebut ketika berinteraksi dengan komputer tersebut. Karena faktor tersebut juga masuk ke dalam faktor di ilmu manusia berinteraksi dengan komputer atau disebut juga IMK. Di sini ada sebuah laptop yang biasa digunakan oleh Ananda Zufar untuk berinteraksi sehari-harinya. Jadi laptop ini biasa digunakan oleh Zufar ketika belajar, membantu proses pembelajaran, baik itu jarak jauh atau ketika ia juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kampus kepadanya. Selain kegunaannya untuk belajar, biasanya dia juga menggunakannya untuk hiburan seperti nonton YouTube, bermain video game, dan hiburan-hiburan hal lainnya. Dan laptop yang Zufar pakai tersebut yaitu Nitro V15, di mana laptop ini memiliki performa yang cukup baik di masanya, sehingga masih cukup oke untuk digunakan pada masa sekarang. Maka dari itu Zufar menggunakannya.
Di sini biasanya Zufar menggunakan mouse untuk alat kontrol kursor atau alat bantu untuk mengontrol kursor tersebut untuk mengendalikan laptop tersebut. Mouse-nya yang diletakkan di tempat tadi, di atas lemari tadi. Nah, namun saya di sini tidak menggunakan mouse-nya. Saya di sini hanya menggunakan touchpad untuk alat kontrolnya. Menurut saya alat yang digunakan oleh Ananda Zufar untuk berinteraksi dengan komputer tersebut sudah cukup baik karena ia menggunakan sebuah controller mouse eksternal dan sebuah laptop. Di sini kita lihat pada ruangan ini tidak ada tambahan seperti speaker eksternal ataupun speaker tambahan. Mungkin Zufar merasa sudah cukup menggunakan speaker bawaan dari laptop tersebut. Walaupun menurut saya pribadi ketika kita menggunakan laptop, maka kalau saya harus menggunakan speaker tambahan. Karena menurut saya suara yang dihasilkan oleh laptop itu sendiri rata-rata kurang maksimal menurut saya. Namun Zufar memilihnya untuk tanpa menggunakan speaker eksternal. Di sini kita akan mereview lebih detail lagi yaitu spesifikasi tentang laptopnya. Sebentar ya. Ya, di sini Zufar menggunakan laptop dengan prosesor 13 Gen Intel Core i5 13420H 2.10 GHz. Di sini RAM-nya itu 8 GB. Dan di sini juga terdapat penyimpanan storage yaitu sekitar 477 GB. Terus graphic card-nya 4 GB. Ini tadi yang kita jelaskan yaitu penyimpanan RAM. Di sini tadi ini adalah prosesornya. Nah, ini adalah spesifikasi laptop yang digunakan oleh Zufar. Maka dari itu laptop ini seperti yang tadi kita jelaskan bisa digunakan untuk bermain video game berat seperti game-game berat pada umumnya seperti game GTA 5 atau game Assassin's Creed dan game-game berat lainnya. Dan makanya laptop ini cukup oke pada zamannya untuk performanya. Selanjutnya di sini yang sudah dijelaskan tadi ada kipas angin. Ini juga menurut saya kipas ini letak jarak kipas dengan pengguna itu cukup terlalu dekat sehingga dapat mempengaruhi ketahanan pengguna perangkat laptop sendiri untuk waktu yang tidak terlalu lama. Namun jika orangnya tahan kuat dingin, mungkin ini adalah yang pas. Namun menurut saya jarak seperti ini kurang cocok. Dan kita membahas tentang penglihatan, di mana itu adalah faktor dari IMK sendiri antara berinteraksinya manusia dengan komputer, maka ada faktor penglihatan. Di sini jarak penglihatan antara mata dan monitor menurut saya sudah cukup bagus, cukup pas, di mana tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, sehingga penglihatan tersebut cukup oke menurut saya. Karena jika kita berinteraksi dengan komputer untuk waktu yang cukup lama, penglihatan itu sangatlah penting, ketahanan penglihatan. Karena jika terlalu dekat, itu akan membuat mata kita iritasi atau pusing, sehingga mata tersebut cepat lelah dan kita cepat menyudahi berinteraksi dengan komputer tersebut. Untuk pencahayaan ruangan yang tadi dibilang sudah cukup baik karena pencahayaan tersebut tidaklah terlalu terang atau tidak terlalu gelap. Karena faktor dari pencahayaan ruangan tersebut juga mempengaruhi hasil input pada layar monitor laptop itu sendiri. Sehingga pencahayaan dengan standar cahaya sekiranya 25 watt untuk ruangan sekecil atau sebesar ini itu sudah cukup pas menurut saya, yang saya analisis saat ini. Di sini juga terdapat sebuah layar TV yang dimana mungkin bisa digunakan oleh Zufar untuk menonton film, atau bahkan monitor ini juga bisa digunakan sebagai monitor tambahan untuk laptop. Tinggal kita menyetingnya layar TV ini sendiri untuk bagaimana itu menjadi layar monitor tambahan. Selain itu posisi letak laptop ini sudah cukup pas, yaitu sejajar dengan tubuh pengguna laptop itu sendiri. Karena
ketika laptop ini terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka itu akan mempengaruhi posisi duduk pengguna laptop tersebut, yang nantinya juga akan mempengaruhi ketahanan dalam berinteraksi dengan komputer. Seperti yang sudah dijelaskan pada IMK bahwasanya posisi duduk sangatlah penting, yang bagaimana itu dapat mempengaruhi ketahanan orang tersebut dalam berinteraksi dengan komputer. Namun kenyamanan orang, kembali lagi dengan kenyamanan orang berbeda-beda, sehingga posisi apapun tidak dapat disalahkan karena kembali lagi kepada kenyamanan pengguna. Karena berinteraksi dengan komputer itu sebenarnya intinya kembali lagi kepada kenyamanan orang yang menggunakan laptop tersebut. Karena ketika kita menggunakan laptop, kita bisa menggunakannya sebenarnya dalam posisi apapun, seperti posisi ketika kita posisi rebahan atau tiduran. Namun semua posisi atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan komputer tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Seperti jika kita berinteraksi dengan komputer dengan tiduran, di mana posisi laptop itu di atas sedangkan mata kita di bawah, atau kita melihat terlalu lama ke atas, itu juga tidak baik untuk kesehatan mata kita, yang dapat menimbulkan penyakit mata seperti min atau plus bahkan. Untuk ruangan sendiri, ini udara pada ruangan ini sendiri ketika tanpa menggunakan dua perangkat seperti kipas angin dan AC cukup hangat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Namun jika kita berinteraksi dengan laptop atau komputer tersebut untuk waktu yang lama tanpa menggunakan dua alat pembantu sirkulasi udara ini, bagi saya ini cukup panas, sehingga kita harus menggunakan salah satu dari dua perangkat pembantu sirkulasi udara tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan pada pelajaran IMK sendiri, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan manusia dalam berinteraksi dengan komputer. Jadi ruangan ini sudah cukup oke menurut saya, sehingga apa yang teori-teori yang ada di pelajaran IMK menurut saya sudah terjalankan atau terimplementasikan pada ruangan ini, seperti halnya posisi laptop, letak AC dan kipas angin. Walaupun letak tersebut menurut saya itu kurang tepat karena terlalu dekat dengan pengguna laptop itu sendiri. Selain dari posisi-posisi ini juga pencahayaan ruangannya yang cukup bagus, dan pemilihan warna pada ruangan tersebut, karena pemilihan warna juga dapat mempengaruhi ketahanan mata itu sendiri. Jika warna dari tembok itu terlalu terang, maka dapat menimbulkan ketahanan mata yang sangat berkurang, karena warna tersebut akan berkombinasi tampilannya dengan lampu itu sendiri. Mungkin analisis saya itu sudah cukup. Jadi kesimpulannya, untuk ruangan tempat Zufar berinteraksi dengan komputer sudah cukup baik menurut analisis yang saya analisis. Sebelumnya saya tadi pada awal video lupa menjelaskan bahwasanya ruangan ini atau tempat ini berlokasi di Jakarta Barat, lebih tepatnya Duri Kosambi. Mungkin itu cukup sekian dari analisis yang saya dapat analisiskan atau saya presentasikan tentang materi-materi IMK yang saya dapat dan yang saya pahami. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.